semuanya, saya Email Kaila Maharani, absen 16, kelas 11 MPLB 2. Konten ini adalah sebagian dari tugas PJBL 1, kelas 11 SMK Negeri 9 Semarang, tahun pelajaran 2023-2024. Di video kali ini, saya akan menganalisis sebuah produk makanan khas Indonesia. Coba tebak makanan apa yang akan saya analisis? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Nah, apa yang cakap teraju? Tonton sampai akhir ya. Let's go. Siapa sih yang tidak mengenal makanan khas Indonesia yang satu ini? Ya, sate. Saya akan menganalisis sate. Sebelumnya, alasan saya memilih sate untuk dianalisis yaitu selain memiliki banyak peminat dan mudah dijumpai juga karena salah satu makanan kesukaan saya. Nah, menurut Wikipedia, sate merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Kata sate berasal dari bahasa Jawa dialek Ponoraken, yakni sak biteng, dibaca sak beteng, yang berarti satu tusuk, sedangkan di Madura pelafalannya menjadi sate. Sate baru diketahui oleh Bathara Katong selaku Bupati Ponorogo pertama pada abad ke-15, setelah penaklukan Ponorogo yang merupakan makanan warok, sehingga usia makanan sate bisa lebih tua. Sate adalah makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi. Kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu. Sate disajikan dengan berbagai macam bumbu yang bergantung pada variasi resep sate. Daging yang dijadikan sate antara lain daging ayam, kambing, domba, sapi, babi, kelinci, kuda, dan lain-lain. Di antara daging ayam, kambing, dan sapi, kalian lebih suka yang mana, guys? Kalau aku lebih suka sate rusnya sama kamu. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Bercanda. Oke, lanjut. Sate adalah hidangan yang sangat populer di Indonesia. Dengan berbagai suku bangsa dan tradisi seni memasak telah menghasilkan berbagai jenis sate. Di Indonesia, sate dapat diperoleh dari pedagang sate keliling, pedagang kaki lima di warung tepi jalan, hingga di restoran kelas atas, serta kerap disajikan dalam pesta formal dan non-formal. Ada juga manfaat dari mengkonsumsi sate. Yang pertama, menurunkan kolesterol. Kedua, menjaga kesehatan saraf dan pencernaan. Tiga, memiliki kandungan gizi yang tinggi. Empat, mengurangi resiko nyeri haid. Dan yang terakhir, meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Ini dari www.biotinesia.id. Nih, ada efek mengkonsumsi sate secara berlebihan. Yang pertama, tekanan darah tinggi, risiko kanker, kandungan gizi menghilang, memicu asam lambung, dan yang terakhir, risiko alami darah tinggi atau hipertensi. Dari tribunnews.com. Nah, selanjutnya kita ke Google. Kita mencari tentang sate. Kita ubah dulu ke situs desktop dulu ya, guys. Nah, ini dia. Ternyata dalam 0,27 detik ada sekitar 2.340.000 yang mencari tentang topik sate ya, guys ya. Ini beberapa sate yang terdekat dari lokasi saya. Ada sate ayam Bu Parman, sate kambing Blora Bu Anik, sate ayam dan sate sapi, ada sate cempluk Pucang Gading, dan warung sate ayam dan kambing.
Ini aku tunjukin titik-titik yang banyak banget penjual sate ya guys. Ini daerah tuh Gading guys, banyak banget yang jual, hampir deketan juga. Terus ada di daerah mana ini? Kelipang guys. Daerah Kelipang tuh juga banyak banget yang jual sate deket-deket gitu guys. Benar-benar gerombol jadi satu. Dan aku tunjukin beberapa titik lokasi yang belum terlalu banyak jualan sate ini. Ada di daerah Pelamongan Indah ini guys. Baru beberapa doang, gak sebanyak yang di Pucanggading sama di daerah Kelipang. Nih, ini juga ada di daerah Gardenia. Itu masih beberapa aja guys, dan tempatnya strategis banget, banyak orang yang lewat. Bisa banget buat yang mau buka bisnis sate di sini guys. Oke, kita lihat dari peringkat yang paling atas dan ulasan yang paling banyak guys. Nih, ada sate ayam dan sate sapi Pak Widi. Kita ke ringkasannya dulu guys. Bisa makan di tempat dan dibawa pulang juga bisa guys. Ada di Jalan Sendang Mulyo, buka setiap hari dari jam 5 sore sampai 11 malam. Ada nomornya juga kalau yang mau pesen nih bisa. Lanjut ke menu, kita buka guys. Ada sate ayam, sate sapi, dan sate kere. Ada minumannya juga itu guys. Bisa pesan lewat GoFood juga ternyata guys. Kita ke ulasan, ratingnya 4,9. Bentar ya guys, lemot. Lanjut, ini ada Rangga, pesan sate full daging. Rasa sate enak, daging tebal, rasa bumbu kacang pas, legit, rekomen untuk dicoba. Ada Pras, memang enak sate Pak Widi, sambelnya mantap pol, tiada tandingannya. Widi Orban Toko, warung sate ayam, sate sapi, dan sate kere Pak Widi jangan dibandingkan dengan sate yang lain dengan ciri khas sambal kacangnya. Mantap. Ada Fitria Ramadhani. Lo, gak bahaya ta? 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Iklan dikit gak ngaruh ya guys ya. Lanjut, dagingnya empuk, enak, sambal kacangnya gak ada duanya. Ya kayak kamu gak ada duanya. 50. Ini ada Khalifah, satenya empuk. Empuk jeru, empuk jeru, empuk jeru kuk, empuk jeru kuk. Sambelnya mantul, pelayanan cepat dan ramah. Ini aku tunjukin titik lokasinya dari maps ya teman-teman. Tadi satenya siapa ya? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Oh, ini nih, sate sapi Pak Wi kayaknya deh. Salah teman-teman. Yang bener tuh Pak Widi. Nah, ini dia sate ayam loh. Nah guys, hilang guys. Nah, ini guys, nih sate ayam dan sate sapi. Ini deket sama SD Negeri Sendang Mulyo 4 ya guys. Selanjutnya kita menganalisis data melalui Google Trends. Ini merupakan tampilan dari Google Trends ya teman-teman. Kita akan mencari data tentang sate.
Ini data tentang sate di Indonesia pencarian selama 12 bulan terakhir dalam web search. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Nah, ini adalah grafik sate. Nah, bisa kalian lihat, di sini ada grafik yang mengalami peningkatan drastis ya teman-teman. Sekitar akhir Juni menuju awal Juli, pencarian tentang sate meningkat drastis hingga berada di 100. Lalu, mengalami penurunan juga yang sangat drastis pada pertengahan Juli. Benar-benar mengalami peningkatan dan penurunan yang sangat amat drastis ya teman-teman. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ada minat menurut subwilayah. Ada daerah istimewa Yogyakarta, pencariannya meningkat pesat, bahkan menempati posisi pertama. Ini beberapa urutan wilayah setelah daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami peningkatan pencarian sate. Kita ubah ke kota. Lihat, kota Yogyakarta masih menempati posisi pertama. Dan ada juga kota Depok yang menempati setelahnya, lalu kota Sewon, kota Banguntapan, dan yang terakhir kota Kasihan. Selanjutnya, ini adalah topik yang terkait dengan sate. Ada tahu tek, yang kedua museum gedung sate, yang ketiga sate kelatak Pak JD khas Jejeran, yang keempat taisuki, yang terakhir sate ratu. Dan ini merupakan kata kunci yang sedang trending ya teman-teman. Ada lontong tahu, ono lontong sate lirik, sate marangi haji yeti cempaka putih, sate kambing Mbah Kiren, sate marangi cempaka putih, dan yang terakhir sate marangi Mbah Use. Dari video sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa sate merupakan makanan khas dari Ponorogo, Jawa Timur. Sate juga salah satu makanan populer di Indonesia yang pastinya memiliki banyak sekali peminat. Sate juga tidak hanya dapat dijumpai dari pedagang sate keliling, pedagang kaki lima di warung tepi jalan, namun dapat juga dijumpai di restoran kelas atas, serta kerap disajikan dalam pesta formal dan non-formal. Dapat kita simpulkan pula, dari video sebelumnya, kita menjadi tahu seberapa banyak ulasan dari pembeli yang minat pada makanan ini dan persentase pencarian tentang sate yang terjadi pada beberapa hari, minggu, bulan, maupun tahun terakhir yang mengalami penurunan dan peningkatan secara drastis. Untuk kalian yang ingin membuka usaha sate, bisa banget untuk buka di lokasi strategis seperti yang aku tunjukin di video sebelumnya yang belum banyak penjual dan dilalui banyak orang.